Kembali lagi dalam dialog khusus, masih bersama saya Tria Wahyuda dan 3 narasumber di studio, Bunda Putri Koster, Kadis Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Gede Anom, serta Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Bapak Sunada. Bagaimana Pak? Tadi kita juga sudah sangat menarik sekali pembahasannya. Adakah dari sisi Dinas Kesehatan yang ingin ditambahkan dari penjelasan yang tadi? Iya, izin Bunda, Iya. Swastiastu, Tria, pemirsa ini TV dimanapun berada. Sebelumnya saya ingin menyampaikan data dulu. Yes. Data berapa sih jumlah gigitan anjing ke manusia di Bali, berapa yang tergigit oleh anjing rabies, dan berapa sih data yang meninggal. Betul. Yang pertama, kasus gigitan. Kasus gigitan di Bali di Bali dari tahun 2022. Data kita di tahun 2022 ada sebanyak 34.858 gigitan. 34.000. 858 gigitan anjing. Dari sekian itu ditemukan 680-an yang benar-benar rabies. Jadi artinya anjingnya sudah diperiksa, diagnosis, periksa ada rabies. Nah, dari yang digigit anjing sebanyak 681 yang rabies itu, karena penanganannya belum maksimal, ada 22 orang warga kita di Bali, Keramba Bali yang meninggal karena kasus rabies. Nah, itu aja kenapa menjadi perhatian kita dari sisi Ibu Bunda PKK, dari PKK, dari pertanian, dari kami juga, kita berkoordinasi, terintegrasi menangani kasus rabies supaya di tahun mendatang tidak ada lagi kasus meninggal karena rabies. Karena apa? Karena itu semua bisa dicegah. Betul. Penyakit rabies bisa dicegah, tapi kalau kita terlambat kali mencegahnya, ini fatal jadi gini. Bisa dicegah, tapi kalau kita terlambat menangani itu bisa mengakibatkan hal yang sangat fatal. Ya. Kalau saya melihat dari 2022 34.000 ini bukan angka yang kecil. Kalau kita melihat dari tahun-tahun sebelumnya, apakah ini terjadi peningkatan atau bagaimana dari data yang Bapak miliki? Ini yang sangat meningkat di tahun 2022, meningkat sekali. Karena di 2020, 2021 tadi dijelaskan oleh Pak Kadis Pertanian, tidak ada penanganan karena kita fokus sibuk ke menangani pandemi. Betul. Baik. Dan Bunda, kalau kita melihat rabies bukan hal baru bagi masyarakat Bali, tetapi kenapa masih banyak yang belum paham tentang bahaya ini? Apakah sosialisasi dari pemerintah ini kurang, ataukah masyarakat kita yang cuek terhadap penyakit ini? Ini hal yang sangat spirit tentang gigitan anjing yang kalau kita bahas tadi ini sangat berdampak terhadap kematian. Silakan Bunda. Barangkali dua-duanya. Nah, satu, sosialisasinya harus lebih gencar. Yang kedua, masyarakatnya harus lebih peduli. Karena apalagi di zaman digitalisasi yang begitu lonjakannya pesat kan di masa pandemi, tiba-tiba itu semua beralih ke digital. Semua dari kita 2 tahun ini karena di rumah kan, disuruh diem di rumah, teman setia kita kan HP, gadget. Jadi yang googling terus gitu, tetapi kita lebih suka melihat sesuatu yang bersifat apa ya, yang hoax malah lebih disenengin gitu kan. Lebih nikmat kita ini daripada informasi-informasi yang benar-benar itu sangat penting untuk kita, entah itu untuk kesehatan, untuk kenyamanan, kedamaian dan lain sebagainya. Makanya Ibu bilang jadi sosialisasinya lebih, kemudian media justru bantu. Di sela-sela komersialisme yang komersialnya satu media itu harus ada slot-slot untuk seperti iklan layanan masyarakat. Jadi berkolaborasilah dengan pemerintah yang punya pola penanganannya, lalu minta informasinya, media juga ikut membantu, begitu. Itu kerjasamanya. Makanya kan visinya Pak Gubernur itu, segala sesuatu yang harus kita laksanakan supaya tercapai paripurna, itu dia mesti terencana, kemudian terpola, sistematis, terintegrasi, berkelanjutan, mesti begitu. Kalau cuma sepotong-sepotong saja dan kita kerjanya parsial, tidak akan dapat mencapai sesuatu tujuan. Sama halnya dengan rabies sekarang. Ya, seperti Tria bilang, barangkali kami dari pemerintah misalnya kurang sosialisasi, makanya kami hadir di sini. Sekarang nih, iNews berapa ribu yang menonton. Jangan menganggap apa yang kami sampaikan bukan tanggung jawab masyarakat. Begitu sudah mendengar, resapi, hayati, begitu melihat di lingkungan kita, ambil tindakan-tindakan seperti pengetahuan yang sudah diberikan oleh beliau-beliau. Itu makanya kan Ibu hadir di sini. Ibu sangat memahami kelemahan kita, kekurangan kita di PKK. Kami bukan profesional di bidangnya ketika akan menyampaikan sesuatu, karenanya kami selalu hadir dengan
para pakarnya. Narasumber-narasumber itu adalah pakar di bidangnya. Karenanya kami dengan senang hati akan mendampingi beliau dan beliau akan berbagi pengetahuan tentang rabies kali ini. Makanya terus tongkrongin iNews, diam saja di depan pesawat televisi, dengerin sampai tuntas, lalu resapi. Nanti kalau di lingkungan kita ternyata ada anjing yang menggonggong gak jelas, lalu air liurnya, matanya merah, kemudian ingin menggigit kita, lari secepatnya. Nah, kalau ada yang tergigit itu tangani. Nah, nanti beliau Pak Kadis Kesehatan akan tahu bagaimana pertolongan pertamanya. Begitu, Trian. Baik, berarti memang pemerintah akan selalu memberikan sosialisasi, media membantu untuk menyebarluaskan, dan masyarakat yang telah menerima juga harus bisa memberikan informasi baru untuk orang sekitar yang belum tahu untuk dapat melakukan penanganan yang tepat. Itu dia. Betul ya? Baru akan cepat kita bisa bebas rabies gitu. Baik, Bunda. Kalau kita melihat dari program dari PKK sendiri, apa Bunda untuk membantu penanggulangan masalah ini berbasis keluarga? Ataukah ada sudah tindakan-tindakan dari kaderisasi PKK dalam menangani kasus rabies ini? Sebenarnya satu-satunya cara yang paling tepat PKK itu adalah sosialisasi. Seperti sekarang ini, Tria. Jadi Ibu bicara ke sini, di sini ketika ada kader PKK atau pengurus PKK yang sedang mendengarkan, itu juga harus disosialisasikan. Walaupun tidak dengan cara media, bisa dari orang ke orang, dari mulut ke mulut seperti itu supaya lebih cepat. Lalu pemerintah punya sistemnya. Nanti sistemnya bagaimana, lalu disosialisasikan juga sampai ke stakeholdernya. Siapa yang harus menangani sampai di ujung desa nanti. Begitu. Jadi harus terintegrasi dan masif, berkelanjutan, hulu hilirnya itu. Jadi yuk, mumpung ini lagi panas gitu, ayo geber aja sekalian. Jangan kemudian sampai malu kita. Kita punya masalah di daerah kita sendiri sampai kemudian ada yayasan-yayasan atau organisasi-organisasi asing yang sampai ikut repot. Malu dong kita. Boleh kita dibantu, tetapi kita punya cara yang kemudian mereka ikut bersinergi dengan kita, enggak apa-apa. Tetapi jangan kita punya masalah lalu orang lain yang menangani permasalahan kita. Malu kita, seolah-olah kita tidak punya kecerdasan dan kekuatan untuk keluar dari masalah ini. Bali harus bebas rabies. Iya, tapi enggak bisa diomongin doang. Ada yang ngomongin, ada yang merencanakan, ada yang melaksanakan, ada kontrolnya. 2030 terlalu lama, 10 tahun 8 tahun lagi. Ini sudah 15. Masa 23 tahun menangani rabies? Corona aja 2 tahun selesai ya. Berarti kalau kita bisa tuntaskan lebih cepat, semua harus bersinergi untuk melakukan yang terbaik. Iya, termasuk keluarga. Keluarga pertama tuh harus paham dulu. Ini ada rabies loh. Ini ada masalah ini di masyarakat kita gitu. Jangan merasa itu bukan tanggung jawab kita. Tidak ada yang namanya urusan hanya oleh pemerintah. Pemerintah itu adalah regulasi, konsepnya, sistemnya, polanya, komponen masyarakat jembatannya, media jembatannya. Masyarakat yang harus peduli, proaktif itu melaksanakan program-program dari pemerintah baru terwujud. Jadi itu kerjasama antara masyarakat dan pemerintahnya mesti klik ya. Baik. Ya. Dan mungkin saya ke Pak Kadis Dinas Kesehatan. Bagaimana cara kita untuk melakukan langkah awal ketika kita mendapatkan gigitan? Mungkin tidak hanya kita, orang di sekitar kita, keluarga kita. Apa langkah awal yang harus kita lakukan? Silakan. Iya, saya ingin menyampaikan sekali lagi biar masyarakat lebih lagi memahami apa itu rabies. Jadi rabies itu adalah penyakit menular akut yang menyerang susunan saraf pusat dan otak pada manusia atau hewan berdarah panas yang disebabkan tadi disampaikan oleh Pak Kadis Pertanian oleh virus rabies yang namanya Lisa. Terus bagaimana penularannya? Penularannya bisa lewat gigitan atau tidak gigitan. Lewat gigitan langsung dari anjing atau kera atau kucing langsung gigit, dan bisa juga lewat jilatan. Kenapa? Karena di air liur hewan yang terinfeksi rabies itu air liur berlebihan, dan di sanalah letak tempatnya virus Lisa ini. Begitu dia menjilat luka kita yang terbuka, itu akan menyebabkan kita juga tidak harus digigit ya, tetapi digigit. Kebetulan yang dijilat itu ada luka yang terbuka. Betul. Begitu dia bisa masuk. Jadi apa gejalanya? Nah, kalau kita sudah kena gigitan atau jilatan dari hewan yang terinfeksi rabies, yang pertama gejalanya kita itu inkubasi dulu 2 minggu sampai 2 bulan. Setelah itu baru timbul gejala-gejala klinis, mulai demam, sakit tenggorokan, nyeri pada tempat luka, dan makin sampai virus sampai ke saraf pusat, sampai ke otak. Mulai tadi hampir sama dengan anjing gila. Kita takut air, takut cahaya, takut keramaian, mirip. Dan juga ingin menggigit. Ingin bisa seperti itu. Artinya kalau dia sampai menggigit orang lain, itu juga bisa tertular. Oh, tapi
gelagatnya memang begitu, Dok. Memang kemudian setelah pada stadium apa dia ingin menggigit orang. Dia gelisah, kayak mau berontak, makanya kadang-kadang kalau dirawat dia kadang-kadang diikat biar enggak berontak misalnya. Itu yang terus gimana penanganannya? Nah, ini yang penting selain dari hulu sudah Pak Kadis Pertanian dijelaskan, kalau kita sudah tergigit, kita jangan sekali melihat anjing tuh rabies atau enggak, pikir begitu kita digigit. Karena kita baik dari hewan peliharaan kita sendiri atau hewan liar, begitu kita gigit langsung gigit tempat yang kita basuh dengan air mengalir, dengan ditambah air sabun dengan atau deterjen selama 10-15 menit. Setelah itu kita kasih iodium atau alkohol 7%. Nah, selanjutnya silahkan kita lantang ke pos-pos penanganan rabies, ke puskesmas untuk mendapatkan vaksin PAR, vaksin anti rabies. Kalau itu sudah dilakukan, dipastikan tidak ada akan kematian di kasus rabies lagi. Walaupun belum ada obatnya ya, Dok, dia tapi dengan penanganan pertama dan kemudian dengan dapat PAR itu iya, betul. Dia akan sampai ke masa inkubasi yang itu nggak udah langsung hilang dah. PAR-nya pas sekali suntik, Dok. Iya, disuntiknya. Nah, ini yang penting lagi. PAR jangan 1 kali aja minta di PAR. Suntikan PAR itu 4 kali. Pada saat hari pertama kita kena, beberapa saat setelah kita gigitan, nanti hari ketiga lagi, hari ke-7, hari ke-14. Tapi kadang-kadang sekarang udah dilakukan langsung 2 kali suntikan di hari pertama. Nanti tinggal nunggu hari ke-7 dan hari ke-14. Itu penting sekali. 1 kali belum cukup untuk mengatasi virus rabies di tubuh kita. Berarti penularannya itu tidak hanya dari gigitan anjing gila atau anjing dari rabies saja, tapi dari ketika kita juga punya luka dan kena air liur itu juga bisa menyebabkan penularan rabies itu sendiri.